Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fajira dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 25782054. Baik, teman-teman, di sini saya akan membuat tugas hands-on video tentang Object Oriented Programming Part 2. Nah, di sini kita di laporannya hands-on dan penjelasan progres mini project. Di poin A, berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Lalu kita diminta di poin B, penjelasan mini project yang sudah kita lakukan di lab 6. Lalu di sini kita diminta juga tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Lalu demonstrasikan bagaimana controller kelas bekerja mengelola list object. Lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh 3XL. Baru di poin C-nya, kita diminta sebutkan tantangan atau error terbesar yang saya temukan saat menyatukan semua kelas. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang poin A-nya dulu. Program bebas program bebas mengenai OOP dan inheritance. Oke, mungkin langsung saja kita ke Sublim. Oke, sebelumnya kan saya sudah coba-coba. Em, kita pertama kita akan buat parent class. Kita buat dulu ini Python ya. Tentang kendaraan teman-teman. Kendaraan. Parent class-nya kendaraan. Bentar. Nah, lalu kita buat dev initnya. Nah, di dalam parent class ini saya ingin menampilkan dua objek yaitu merek dan mobilnya. Merek dan model. Oke. Untuk self-nya, self merek, model. Hmm, ya. Lalu di sini saya akan menambahkan div get statusnya. Eh, Metode umum untuk ini berfungsi sebagai metode umum untuk mengembalikan identitas dasar. Kita def get status dulu ya. Get status. Oke, kita panggil self. Yang lupa titik titik dua ya, bukan titik koma. Itu kita masukkan musim. Kita masukkan cek. Hmm, Self model. Jangan lupa panggil lagi self model. Lalu kita akan buat subclassnya atau child class gitu ya teman-teman. Di kelasnya
Subclassnya ini saya kan karena kendaraan parentnya, jadi saya child classnya itu mau mobil. Duh, mobil. Lalu kita panggil parentsnya. Hmm, hmm, on parentsnya. Oke. Baru kita em, di kita akan buat dev init lagi. Di mobil ini saya ingin masuk dev init. Di mobil saya ingin menambahkan jumlah pintu. So, ingat model sama jumlah pintu. Mereknya, modelnya, sama jumlah pintunya. Oke, ini contoh. Lalu kita pakai super init. Oke, ini. Oke, masukkan ke model. Model. Oke, lalu tinggal save untuk jumlah pintu. Oke, ini untuk definitnya begini tampilannya. Definite self map model dan saya tambahkan jumlah pintu. Lalu kita panggil super initnya. Lalu enter. Kita buat div build status. Hmm, kita melakukan method overriding. Menambahkan spesifikasi mobil itu. Identitas sama dengan apa panggil tuh? Terus, oke. Oh, itu sama seperti yang tadi, tapi di return saya ingin menambahkan identitas. Lalu tipe mobilnya, tipe sama dengan mobil gitu, teman-teman. Di sini kita hmm, so, kita masukkan lagi jumlah pintunya. Jumlah pintu. Baru di luarnya pintu. Salah. Oke.
Lalu untuk subclass yang kedua atau child class yang kedua, saya ingin menambahkan motor. Sepertinya di sini karena yang lainnya huruf kecil, mobilnya huruf kecil aja. Ini ada sana. Motor. Terus terpanjang lagi parents terus. Terus lalu di sini loh. Maaf ya. Ini gini. Ada. Ini lalu enter sama seperti yang tadi. Ini kita ini bisa. Cuma ada bedanya sedikit aja kok. Mungkin di sini kan jumlah pintu. Kalau di motor saya ingin menampilkan tipe motornya. Tipe motor. Oke. Lalu map model sama ini tipe motor. Tipe motor. Ini juga. Tipe motor. Mm-mm. Baru enter. Baru kita tambahkan get status lagi. Kita tambahkan get status. Tambahkan. Enter. Lalu di dev, get status, self, baru kita masukkan, kita tambahkan lagi sama seperti tadi, identitas. Ini kita salin aja, lebih cepat. Bentar. Tipenya kita ganti jadi motor ya, karena di sini kan sukuasnya motor. Lalu di sini kan kita dimintakan ini, tip apa, tipe motornya. Berarti di sini kita ganti tipe motornya. Nah, baru di sini kita ulangi. Oke. Lanjut kita ini salah. Ya. Lanjut kita ke bagian eksekusi main. Kita gunakan if name. Mhm. Oke. Lalu di sini saya menyiapkan data dalam list atau polymorphism gitu loh. Nah, ini atau ini teman-teman. Nih, penerapan polymorphism. Ya rapi.
Evening main. Oke. Nah, itu saya simpan dalam garasi. Sih. Bentar. Model. Modelnya itu mereknya Toyota. Toyota lalu Avanza. Avanza. Hmm, modelnya mereknya Toyota, modelnya Avanza lalu jumlah pintunya 4. Eh, lalu saya ingin buat lagi mobil lagi. Mobil juga. Mereknya Honda, lalu modelnya Civic. Jumlah pintunya 4. Hmm, ini kurang lagi guys. Eh, bentar. Lalu saya ingin di dalam garasi itu ada motor. Motor, mereknya Yamaha. Lalu modelnya NMAX. Hmm, lalu tipenya Matic. Lalu saya ingin tambahkan satu motor lagi dengan mereknya Honda. Lalu modelnya CBR. eh, Tipe motornya Sport. Oke. Lalu kita lanjut untuk buat ide buat kita jalankan di comment form ya. Biar praktis. Aduh, salah nih. Bentar, bentar. Hmm, Print. Bentar. Sama dengan sebanyak berapa kali ya? Ini ya. Sebentar enggak ya? Kayaknya enggak sih. Lalu enter aku mau print lagi. Sebenarnya ini nggak pakai ini loh guys. Nggak pakai spasi. Nggak ngerti gitu. Dan lagi. eh, kita buat ini sistem inventaris kendaraan. Eh, sebanyak tuh sebanyak 55 kali. Dibagi 55 kali. Lalu saya ingin print lagi. Sama sisanya yang tadi. Print.
sama dengan dikali 5. Pintar. Print. Nama kendaraan. Nama, nama kendaraan. Oke. Udah sebelum. Hmm. Apa? Lalu data spesifikasi. Oke. Bentar. Lalu yang ini kita kalian searching dulu. Kita ganti garis. Kita menggunakan lalu kita lanjut menampilkan data secara otomatis menggunakan for unit integrasi. Untuk print unit kita pakai juga status. Lalu lagi file kita yang ininya kita copy aja dari bagus. Hmm, baru kita print lagi. Masih teman-teman agak panjang karena saya mengetiknya lambat. Maka unit daftar dan plan garasi. Ini untuk sentuhan terakhirnya. Ini kita untuk sama tangan dan oke, kita Ctrl S dulu. Kita simpan di dokumen dengan nama hmm, Prof aja. Oke. Oke. Lalu kita ke dokumen, ke, ke dokumen, dokumen. Di sini kita klik aja seperti dokumen. Hmm, oke. Oh, jumlah pintunya. Jumlah pintu di line 12. Oh iya, saya lupa pakai ini Ctrl S loh. Ih, di line 18 ya.
Lucu. Hmm, get that, get status return, have identitas. Oh, ini. Sorry. Apa? Baris. Oh my God, ada lagi. Oh, masih ada ya. Belum di Ctrl S, ternyata. F, identitas. Coba ya. Hmm, oke. Nah, di sini karena apa tadi bermasalah? Karena di program saya lupa menambahkan ini teman-teman, koma di belakang tempatnya. Dan lalu di identitasnya saya menggunakan titik koma yang seharusnya titik doang. Mungkin cuman itu saja yang salahnya karena tadi saya sudah mencoba lagi di sini. Untuk keluarannya kita coba lagi. Nah, di sini sudah keluar sistem inventaris kendaraan, nama kendaraan Toyota Avenger, detail spesifik tipe mobil 4 pintu, tipe mobil 4 pintu Honda CV. Lalu nama kendaraan Yamaha NMAX, tipe motor Matic. Lalu Honda CBR, tipe motor Sport. Oke. Di pertama saya memiliki parent kelas kendaraan sebagai parent class. Di sini saya mendefinisikan atribut umum yang dimiliki semua kendaraan yaitu merek dan mobil ini. Lalu di child class-nya di ini di child class-nya saya membuat dua child class yaitu mobil dan motor. Nah, keduanya mewarisi sifat dari kendaraan menggunakan sintak kelas, nama kelas atau parent class. Lalu untuk get status, di child class mobil dan motor ini, eh, met, eh, saya memiliki metode get status. Saya atau memodifikasi metode tersebut agar memberikan informasi yang lebih spesifik. Di sini kan ya statusnya saya eh, memberikan seperti tipe mobil, lalu tipe motor. Nih. Untuk mobil ini metode ini menambahkan informasi jumlah pintu, sedangkan untuk motor ia menambahkan informasi tipe atau kategori motor. Lalu untuk dijalankan juga begini, teman-teman. Oke. Mungkin gitu saja kalau yang ini parent class, ini subclass, ini juga subclass yang dipanggil dalam kendaraan. Dev init dan super init berfungsi untuk memanggil dari parent class. Ini juga ya status ini saya untuk menambahkan identitas atau yang lebih detailnya tipe TK-nya. Di sini hanya print-printan doang untuk tampilan di comment prompt-nya. Oke. Mungkin untuk OP dan interference saya akan menjelaskan di sini. Kan karena kita diminta menjelaskan tentang OOP dan inheritance. Di sini saya masuk dulu, tadi saya udah keluar.
eh apa itu? Apa itu OOP? OP adalah sebuah paradigma atau cara berpikir dalam pemrograman di mana kita membagi program bukan berdasarkan fungsi-fungsi yang terpisah, melainkan berdasarkan objek. Di sini dia memiliki atribut data. Apa yang dimiliki? Ibaratnya, kamu bayangkan saja sebuah kelas sebagai cetakan atau blueprint dan objek sebagai hasil cetakannya. Nah, atribut atau data apa yang dimiliki oleh objek tersebut seperti nama, IP address, dan MAC. Lalu method. Ini method. Ini apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut seperti menyalakan mesin, mengecek status, atau koneksi. Lalu inter inherit inheritance. Nah, apa itu inheritance? Inheritance atau pewarisan yaitu salah satu pilar utama OOP yang memungkinkan sebuah kelas disebut child class atau subclass untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain disebut parent class atau superclass gitu, teman-teman. Ini contoh kodenya tadi. Ini. Oke, mungkin langsung saja ya teman-teman kita lanjut ke penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class di mini project saya. Yang ini teman-teman. Pertama, penilaian parent dan child class. Jadikan network device sebagai parent class yang berisi atribut umum seperti hostname, IP address, dan status. Kita akan lihat program saya. Masa dari sini biar lebih. Kenapa? Di Davis teman-teman. Kita buka. Jadikan network sebagai buat dua chip kelas baru router dan switch. Keduanya wajib mewarisi sifat dari network device. Gunakan fungsi superinit untuk memanggil konstruktor dari parents. Nah, di sini ada program saya di device.py ini. Kita melakukan import random, teman-teman. Lalu di class network device, ini merupakan parent class-nya. Lalu di sini cheat class-nya router device. Lalu subclass-nya suite device. Di sini eh, router device memanggil network device, teman-teman. Dan menggunakan dev init self hostname IP device untuk memanggil konstruktor parents-nya. Lalu di soal penerapan polymorphism method overriding pada parent class. Buat metode umum bernama check status yang mengembalikan status ping oke dengan peluang 20% memicu exception berupa timeout. Lakukan overriding pada masing-masing cheat class. Nah, lalu kita akan lihat di program. Nah, untuk self statusnya ping dan ping oke. Di sini method of reading untuk simulasi OSPF. Karena kita begini aja teman-teman biar lebih mudah. Oke. Nah, buat metode umum dengan peluang 20% memicu error. Nah, if random ini 0,2 ini agar membuat
error 20% yang memicu exception berupa timeout. Menggunakan raise connection error. Lalu ini ada keluarannya. Lalu pada router Davis, metode cek status mengembalikan status umum dari parents dan status spesifik jika tidak ada exception dari parents berupa simulasi pengecekan routing protokol SPF. Contoh hasil keluarannya dengan jumlah route antara 10 dan 50. Nah, di sini untuk jumlah route-nya route random random 10 ke 50 ya teman-teman. Lalu metode override untuk simulasi OSPF. Nah, di sini base statusnya super check status gitu. Dipanggil lagi cek statusnya. Itemnya sukses. Routing SPF aktif. Sesuai sama yang ada di tunjuk soal. Lalu untuk pada Swiss dengan jumlah VLAN antara 2 hingga 10. Nah, VLAN random randomnya 2 hingga 10 ya teman-teman. Dan method overridingnya juga sudah dibuat sama seperti di Shield Class Router Davis. Lalu membuat controller manager class, buat modul baru dengan nama manager.py dalam package NetOps. Pada modul itu buat class dengan nama network manager, pindahkan deklarasi list registered Davis dan text history dari main modul menjadi atribut di dalam konstruktor kelas ini. Tambahkan metode fungsional dalam manager seperti add Davis, check out Davis, dan show history. Kita akan lihat manager. Oke. Di sini modul manager mengelola inventaris perangkat dari riwayat controller class. Tabulat info. Di sini saya menggunakan tabulat ya teman-teman. Lalu ada host network manager. Network manager kan dibuat kelas dengan nama network manager sudah. Pindahkan deklarasi list registered Davis. Pindahkan list registered Davis. Ini teman-teman. Ini yang seharusnya ada di main, kita pindahkan ke manager.py. Inisialis daftar perangkat terdaftar dan riwayat aktivitas. Lalu tes history juga sudah. Tambahkan metode fungsional dalam manager seperti ada di Davis. Menambahkan objek perangkat ke dalam inventory manager, Davis Ops, objek dari router Davis atau suite Davis, teman-teman. Kita menggunakan register Davis, teman-teman. Lalu kita diminta cek Davis. Ini berfungsi untuk menjalankan pengecekan status pada seluruh perangkat di inventory. Lalu mengimplementasikan penanganan exception secara terpusat. Nah, di sini ada tree dan exception, teman-teman. Untuk mengatasi jika di Davis.py melempar error ditangkap oleh manajer, teman-teman. Gitu. Penanganan error dipindahkan ke manajer. Lalu ada show history, teman-teman. Di sini. Ini printnya. Lalu refactory modul utama. Di modul utama itu maksudnya main ya teman-teman. Main npm. Hapus deklarasi list global karena pengelolaannya sudah dipindah ke manajer. Sudah dihapus di sini teman-teman. Dan dia instansiasi suatu object manager di awal program. Manager, new network manager. From NetOps Davis, import router Davis, suite Davis. Lalu from NetOps Manager, import network manager, teman-teman. Di sini ada DevStore header. Ini untuk menampilkan identitas sesuai instruksi. Lalu ada dev menu tambah perangkat. Ini logika interaksi untuk menambah perangkat, teman-teman.
Jadi kita nanti ketika kita menjalankan di command prompt, ini akan keluar teman-teman, begini. Nah, lalu membuat pilihan subpilihan, pilih tipe perangkat. Di sini saya menggabungkan antara router dan switch ya teman-teman. Lalu kita diminta memasukkan nama dan IP sesuai pada lab 5 kemarin. Di sini ada subpilihan, ini Davis, router Davis, baru ellipse, subpilihan, lalu dev mind. Logika interaksi antarmuka CLI yang bersih. Self header well to. Ini hanya perintah untuk waktu kita menjalankan ya teman-teman. Ini adalah perintah yang akan keluar ketika kita menjalankan di command prompt teman-teman. Modifikasi logika menu CLI jika ada input untuk menambah router. Lalu, setelah memasukkan metode ADD plus jika ingin oke. Ya, modul utama ini sekarang akan sangat bersih dan hanya berisi logika interaksi antarmuka CLI, teman-teman. Jadi tidak ada lagi tree accept atau ini register device gitu, karena udah dipindahkan ke manager. Lalu standar penulisan kode ikuti standar penulisan, oke, sudah. Lalu kita balik ke sini. Demonstrasi bagaimana controller cross mengelola. Demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list objek. Em, untuk yang bagian ini demonstrasikan bagaimana controller. Oke, saya menggunakan network manager. Nih, sebagai controller class untuk manajemen perangkat jaringan secara terpusat. Tugas utamanya adalah mengelola list self registered device ini. Jadi, daftar perangkat tidak lagi berantakan di file utama, di file main tadi teman-teman, melainkan dikelola secara rapi di dalam objek manager ini. Lalu untuk cara kerjanya, ketika saya memilih menu tambah perangkat, objek perangkat, router atau switch akan dibuat dan dimasukkan ke dalam list melalui metode add device. Ini teman-teman. Ketika pengecekan dijalankan, manajer akan melakukan perulangan looping pada list tersebut untuk mengecek status semua perangkat secara otomatis. Jika dia kita ke check Alt Device ketika dia pernah benar, dia akan ke tree check status dan ketika dia error, dia akan ke accept teman-teman. Di sini penanganannya teman-teman, tree accept di sini. Lalu kita hmm, minta running teman-teman. Kita akan melakukan running program kondisi normal dan error, teman-teman. Dulu kita flash cmd untuk tapi main 25782054.py. Oke. Di sini sudah ini tampilan utama headernya, teman-teman. Main menu tampilkan tambah perangkat router atau switch, teman-teman. Kita masukkan pilihan satu. Lalu kita masukkan ingin menambahkan perangkat router. Lalu masukkan hostname-nya. Misalnya Poli gitu. Masukkan IP address-nya 168.1.1. Aduh, 1.1. Bentar. Sukses, Poli telah didaftarkan. Lalu saya ingin menambahkan lagi, karena tadi saya menambahkan router, saya akan menambahkan switch. Pilihan 2. Masukkan nama perangkatnya, Nela. Bentar. Masukkan IP address-nya. 192.168.1.
titik tiga. Nah, lalu saya akan menjalankan otomasi otomasi cek semua perangkat yang sudah sama. Nah, ini teman-teman, beginilah kalau kondisi error atau timeout, teman-teman. Kita lihat. Kita lihat lihat riwayat otomasi. Nah, error. Lalu saya ingin menambahkan lagi. Masukkan router lagi. Masukkan hostname-nya Sal. IP address-nya 81.5. Lalu jalankan otomasi cek semua perangkat. Nah, di sini sudah keluar, teman-teman. Lalu ketiga, bentar. Nah, di Poly dia connection timeout error, teman-teman. Dan Nela juga sama. Lalu ketika saya memasukkan tambah perangkat lagi SAL dan saya mengecek yang Poly Nela yang sebelum Poly sama Nela yang sebelumnya error akan dicek ulang, teman-teman. Akan dicek ulang dan hasilnya ping oke. Router OSPF aktif, router LAN 44. Ini, teman-teman. Ini hmm, kenapa bisa error? Karena kita tadi memasukkan peluang 20% error ya, teman-teman. Dan program juga tidak crash atau berhenti. Berarti program yang tadi benar. Lalu hmm, kita diminta untuk sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Mungkin bagi saya kemarin bingung penempatan-penempatan yang di mana. Mungkin karena kurang fokus juga kemarin penempatannya di mana. Terus kalau yang baru tadi, yang di Netpro ini tadi yang baru saya buat, mungkin saya kebanyakan typo dalam mengetik, salah mengetik, terus penjelasan saya juga berbelit-belit. Itu sih rintangan yang saya alami. Kalau Kalau error juga tadi teman-teman lihat di program ini juga error karena ya itu tadi karena saya salah mengetik aturnya titik dua jadi titik koma gitu, teman-teman. Oke. Mungkin begitu saja video hands-on tugas lab 6 tentang Object Oriented Programming Part 2. Saya Salwa Fajira. Maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.